kalau mereka sekalian bisa belajar banyak dari kiper yang masuk sebagai daftar salah satu kiper terbaik di MLS tersebut. Wah, dan untuk masalah ini Messi, sebenarnya pernah disinggung langsung oleh Hernando. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga senantiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, selepas pemain-pemain timnas Indonesia mengerjakan ibadah umrah dan ini didorong oleh Sinteyong untuk berdoa bersama-sama sebelum melayani laga pada tanggal 5 esok guys. Indonesia akan lawan Arab Saudi ini. Jadi ini momen yang sangat bersejarah juga untuk Indonesia. Kalau selama ini main bola, pergi ke tempat lawan, pergi latihan, bentuk chemistry, main. Tetapi sekarang ini pergi ke Arab Saudi, beribadah dalam sehari, kemudian bergabung semula untuk membentuk chemistry. Jadi chemistry itu dibentuk melalui melakukan ibadah umrah untuk pemain-pemain yang beragama Islam. Nah, ini satu lagi keunikan Indonesia dan ini didorong pula oleh Sinteyong walaupun Sinteyong bukan beragama Islam. Jadi disinilah kita nampak pemain-pemain Indonesia ini seperti sebuah keluarga yang sudah lama akrab. Begitu juga dengan kedatangan Martin Paes yang baru juga bergabung tetapi seolah-olah sudah lama ya. Jadi momen ini akan menjadi sejarah baru untuk Indonesia dan saya mendoakan semoga Indonesia esok akan bermain dengan tenang, dengan taktikal yang diatur oleh Sinteyong itu mengikut formasi yang meyakinkan dan kita tetap dukung, kita tetap semangat guys. Apa saja bisa berlaku walau di atas kertasnya memang Arab Saudi itu tetap unggul, memang sulit untuk dikalahkan, agak berat, tetapi dengan keyakinan, semangat juang yang tinggi dan juga tanpa mau mengalah terlebih dahulu, perjuangan tetap perjuangan, melawan tetap melawan guys, lawan tetap lawan dengan Arab Saudi. Jadi kita mendoakan semoga semuanya akan berjalan lancar nanti. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video yaitu Paes pelajari jancuk langsung melokal di hari pertama. Oke, jancuk guys. Apa itu jancuk? Jancuk. Oke, nanti kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke, tanpa basa-basi yuk kita simak dulu video ini. Keakraban pemain itu kan guys dapat kita lihat. Menikmati apa yang ada sekarang ini mungkin itulah yang benar-benar dilakukan para pemain timnas Indonesia, di mana mereka tampak terlihat enjoy saat udah berkumpul satu sama lain di Arab Saudi. Yap, di sesi senggang Coach Shin memberikan kebebasan pada pemainnya untuk melakukan apapun sebelum nantinya digeber latihan berat. Dan kesempatan itu benar-benar dimanfaatkan betul oleh para punggawa Garuda, mulai dari umroh bagi yang muslim sampai bermain permainan kecil dan lain-lain. Nah, khusus buat Martin Paes, ini adalah kali pertama bagi dirinya join ke circle timnas. Namun meskipun statusnya dalam tanda kutip anak baru, Martin Paes tampak langsung bisa enjoy dan membaur dengan yang lainnya. Sesuatu yang kemudian membuat Roberto Mancini cukup merasa heran sekaligus kagum. Sebab di situasi ini justru timnya lah yang seperti merasakan tekanan hebat jelang laga perdana melawan Indonesia. Jadi tekanan untuk tim Arab Saudi ini, tekanannya melihat keadaan pemain-pemain timnas Indonesia yang begitu tenang, santai, tanpa tekanan pun Sinteyong. Berstatus sebagai tim debutan dan memiliki ranking FIFA paling akhir di grup C, membuat Indonesia benar-benar dianggap sebagai tim non-unggulan. Akan tetapi hal tersebut kayaknya malah berimbas bagus pada mentalitas pemain Garuda. Sebab dengan anggapan semacam itu, para pemain malah enjoy dan itu terlihat dari kegiatan mereka selama berada di Arab. Mulai dari ada yang umroh sampai bermain game-game kecil seperti pingpong dan lain-lain. Tentu saja ini sangat positif karena memang seharusnya begitu. Kalau kita mau melawan sesuatu yang dirasa berat, semuanya akan terasa lebih ringan kalau kita merasa enjoy. Betul. Nah, itu satu taktik juga, itu satu taktikal untuk memberi rasa enjoy kepada semua pemain, santai, tetapi dalam masa yang sama fokus nanti di lapangan. Jadi ini satu pembaharuan lah
bagi Sinteyong ya. Untung pemain dapat mengerjakan umrah ini guys. Yap, salah satu momen yang cukup menyita perhatian tentu saja momen bergabungnya Martin Pos untuk pertama kali ke circle timnas. Dan untungnya Martin Pos ini orangnya asik juga, jadi ia nggak kesulitan membaur. Tapi ya emang bukan rahasia lagi, kalau di era sekarang timnas Indonesia ini solid banget, bahkan itu yang bikin negara-negara ASEAN lainnya iri. Nah di awal-awal, si Pais ini udah dikerjain dulu nih sama admin Timnas Indonesia. Saat itu admin Timnas mencoba untuk bertanya kepada Pais soal asal-usul pemain berusia 26 tahun tersebut. Lalu sang admin pun bertanya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan tegas Pais menjawab jika dirinya berasal dari Kediri, beserta logat atau sapaan khas daerah sana. Koreksi ya kalau Mimin keliru. Dari mana mas? Kediri. Pasalnya apa? Lebih lanjut, yang bikin penonton yakin kalau sebentar lagi si Pais ini bakal benar-benar melokal, ia ditaruh satu kamar sama Sandy Walsh. Dan apa yang kalian pikirkan sejatinya sama dengan apa yang Sandy kami Walsh, pikirkan. Ya? Bisa aja kan, gak lama lagi Pais akan mahir menguasai kata-kata khas seperti Janco dan lain-lain. Karena ya gimana, di sana ada Sandy, Marcelino, Nadeo, Hernando, sampai Rizky Ridho. Lawong sekelas Nathan dan Kelvin aja yang super cool. Nyatanya kalau udah masuk circle ini ya udah bakal melenyot juga. Belum lagi tingkah Wahaji Ragnar yang pamer kepala botak di bis. Yalah, makin menambah kehangatan aja di tim ini. Dan momen Ivar Jenner serta Rafael Streit yang tanding pingpong sembari diawasi Shane Patinama yang merekam. Membuat semuanya jadi makin lucu nih kalau dibuatin core satu-satu. Oke guys, ini yang saya coba untuk memikirkan ini mungkin peluangan yang begitu santai bagi timnas Indonesia. Jadi ini peluang sebenarnya yang dilakukan oleh PSSI dan juga Sinteyong dan juga pengurusan timnas Indonesia ini tidak terlalu menekan pemain. Anggap saja ini adalah peluangan yang perlu dilalui tetapi dengan fokus yang tinggi. Tidak dengan tekanan, tidak dengan bebanan yang berat. Jadi apa yang dilakukan ini release tension. Maksudnya ketenangan pikiran, mengerjakan ibadah, ada yang bermain permainan kecil, ada yang santai-santai sebelum laga dengan Arab Saudi ini. Jadi ini semua sebenarnya membentuk satu mental pemikiran kepada pemain ini supaya tidak ada tekanan bebanan yang berat kepada mereka. Walaupun ini putaran ketiga, tetapi harus enjoy dengan tim, harus enjoy dengan pemain-pemain, harus fokus semasa di lapangan nanti, saat di lapangan. Itu yang paling penting. Dan di luar lapangan perlu rasa bahagia satu keluarga, latihan, tetap latihan, pembentukan fisik tetap berlaku, pengawalan pemakanan, dan ibadah-ibadah ini semua juga berjalan dengan serentak. Jadi ini yang membuat chemistry ini akan menjadi lebih akrab nanti. Dan ini yang meningkatkan motivasi kepada setiap pemain untuk melakukan yang paling terbaik. Satu pembaruan yang bagus untuk timnas Indonesia, saya pikir ini hanya di Indonesia yang seperti ini. Setakat ini saya melihat hanya ini. Sebab kalau selalunya kita pergi ke tempat lawan hanya dengan latihan, membentuk fisik, membentuk stamina. Tetapi ini berlainan kali ini. Indonesia pergi ke Arab Saudi, pemain-pemain Muslim pergi beribadat, mengerjakan umrah, kemudian pemain-pemain lain juga enjoy bermain permainan kecil, tetapi tetap fokus juga. Oke guys, kita lanjut. Suara Mangun. Martin Paz, say hello to my fans. Finally. My new roommate. Teman-teman. Ya, melihat situasi yang ada tentu saja membuat Roberto Mancini selaku pelatih Arab merasa heran sekaligus kagum. Sebab gimana bisa pemain Indonesia serileks itu sedangkan para pemainnya merasakan tekanan hebat sebelum pertandingan nanti. Padahal jika dilihat dari statistik dan pengalaman, ya Arab memang jauh lebih unggul. Tapi itu nggak membuat para pemain Indonesia jiper, malah yang ada mereka kayak ya udah gitu loh, santai dulu biar pas mau tanding nggak grogi dan lain-lain. Dan khusus buat Martin Paz, ia mengaku udah nggak sabar bisa main. Bahkan dirinya secara terang-terangan ingin menunjukkan kualitasnya untuk Indonesia, tim yang bakal dibela Martin Paz di panggung internasional. Namun ya gimana,
Ia baru Nggak bisa main sabar-sabar. saat laga kedua nanti melawan Australia di GBK. Tapi nggak apa-apa, hitung-hitung sekalian ia adaptasi dulu sama teman-teman barunya di timnas. Saya sudah tidak sabar untuk bermain di pentas internasional bersama Indonesia. Saya sangat bersemangat, saya tidak sabar menunjukkan kualitas saya untuk Indonesia, kata Maarten Pas pada media. Lebih lanjut, dengan bergabungnya Maarten Pas ke timnas Indonesia, kemungkinan besar hal itu akan mengancam posisi Hernando Ari sebagai kiper utama selama ini. Gak cuma Hernando, ancaman itu juga berlaku untuk Nadeo dan Adi Satrio. Meskipun begitu, ambil sisi positifnya aja. Kalau kedatangan Maarten Pas secara tak langsung bisa meningkatkan level dari kiper yang lain. Hal itu terjadi karena kiper yang lain mau tak mau harus bekerja keras agar tempatnya tidak digusur oleh Maarten Pas. Lagian para kiper-kiper tadi juga menegaskan kalau mereka sekalian bisa belajar banyak dari kiper yang masuk sebagai daftar salah satu kiper terbaik di MLS tersebut. Dan untuk masalah ini sebenarnya pernah disinggung langsung oleh Hernando. Saya belum pernah ketemu, tapi saya sudah sering kontak-kontakan dengan dia di medsos. Dan yang paling penting, saya siap menimba ilmu dari Pas. Soal siapa yang dimainkan nanti, semua keputusan ada di tangan pelatih, kata Hernando pada media saat ditanya soal kedatangan Maarten Pas beberapa waktu lalu. Mantap Hernando. Mantap tuh. Banyak penyelapatan Martin Pais ini juga kan, pengalamannya bermain di Eropa ini. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kita support terus untuk kemajuan timnas Indonesia. Dan Betul. moga-moga aja pas melawan Arab, hasilnya bisa maksimal. Lalu buat Maarten Pas, kayaknya ini pemain bakal membuat Ole Roemeni tambah kepo soal timnas Indonesia. Bukan apa-apa, Ole yang selama ini diketahui udah kontekan sama Pak Erik, pasnya mengamati terus setiap perkembangan timnas. Ditambah di sana ada temannya, yakni Ragnar Oratmangun yang beneran enjoy banget. So, kedepannya kita nantikan saja semoga Mang Ole atau pemain grade A lainnya bisa segera gabung circle timnas yang menyenangkan itu. Dan sekali lagi, semoga di round 3 ini tim Garuda diberikan hasil Rizky Ridho, terbaik. Oke? Oratmangun, Sananta, Witan Sulaiman, Ferrari, ini Dimas Derajat. Oke guys, satu kelainan untuk timnas Indonesia pada kali ini. Jadi semua pemain-pemain rasa santai, rasa bahagia, rasa rileks, tenang, tidak mempunyai tekanan, tidak mempunyai bebanan yang berat. Mereka rasa ini adalah momen yang sangat enjoy dalam satu pertandingan di putaran ketiga. Sebab sasaran ST sebenarnya masuk ke putaran ketiga ini pun sudah cukup baik. Dan masuk ke peringkat seterusnya itu adalah sebagai yang lagi baik lah, bonus untuk Indonesia. Dan sebenarnya momen di putaran ketiga ini momen permainan yang kita anggap santai, yang tidak perlu ada rasa bebanan yang pemikiran yang sangat terlalu ekstrim untuk pemain-pemain. Karena ini adalah permulaan bagi mereka di putaran yang ketiga ini, tidak perlu pun di-push sehingga satu kekacauan kepada mental mereka. Baik lagi dia seperti ini kan, apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia dan juga Sinteyong ini memberi pelepasan, memberi rasa relax, tenang kepada semua pemain ini. Satu keunikan dan satu yang membuatkan pemain rasa tenang, dihargai, rasa bahagia, dan dalam perlawanan nanti mereka akan memberikan yang paling terbaik. Bila sudah kita ini kan diberikan satu penghargaan, kemudian ketenangan sebelum perlawanan, jadi kita akan memberikan yang terbaik. Jadi itulah semua pemain ini nanti, walaupun di atas rankingnya masih jauh untuk melawan Arab Saudi ini, tapi kita beranggapan semua pemain timnas Indonesia ini tetap senang, tetap santai, tetap tenang juga cool dengan Arab Saudi yang merasa tekanan, bebanannya Arab Saudi, karena mereka tetap menjaga mereka sebagai tuan rumah itu, mempertahankan, tidak pernah kalah Arab Saudi ini bermain di Jeddah ini. Jadi dalam 5 perlawanan terakhir semua kemenangan
Jadi ini yang rekrut mereka harus pertahankan. Jadi sebagai apapun guys, tetap fokus di lapangan nanti, itu yang paling penting. Walaupun di luar lapangan itu enjoy, santai, dan juga diberi ketenangan, tidak terlalu diberi bebanan tekanan yang berat bermain, tetapi di lapangan nanti perlu fokus 200% untuk melawan Arab Saudi ini. Saya punya keyakinan walaupun Martin Paes ini belum bisa bermain ya, tapi dia memberikan semangat yang baru pada jaga gol Indonesia yang lain seperti Hernando Ari, Nadio, dan juga Adi Satrio. Jadi semangat itu yang mungkin akan membawa kepada penjaga gol seperti Hernando Ari dan juga Nadio ini akan bermain dengan lebih bersemangat nanti di lapangan. Jadi mudah-mudahan kita mendoakan Indonesia akan terus menjalinkan silaturahmi di antara pemainnya seperti sebuah keluarga dan bermain dengan baik mengikut taktikal yang direncanakan oleh Sinteyong dan memperolehi kemenangan. Insya Allah bola itu bundar, berat untuk menang, tetapi keyakinan kita memberi semangat, kita memberi dukungan untuk mereka menang. Kalaupun tidak imbang, imbang dapat 1 poin sudah cukup. Jangan kalah yang terlalu besar, sebab dari segi selisih gol itu perlu diambil kira nanti kalau di penghujung perlawanan ataupun di penghujung pertandingan ini. Jadi mudah-mudahan semuanya akan berlangsung dengan baik guys. Kita berikan dukungan kepada yang berada di Arab Saudi menonton siaran langsung nanti. Kalian memberi semangat mendukung timnas Indonesia dengan begitu baik. Di GBK nanti pada tanggal 10 insya Allah saya akan ke GBK menonton sendiri secara langsung di stadion. Tidak sabar guys untuk ke stadion ini. Saya sentiasa update perkembangan nanti perjalanan kami ke sana. Mudah-mudahan kita dapat ketemu di sana nanti guys. Sampai jumpa lagi guys di video pada kali ini. Kepada kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu mengomentar, yang selalu like, terima kasih banyak-banyak. Tanpa kalian saya tidak mampu untuk berkembang membicarakan terkait dengan sepak bola ini. Kalian memang awesome. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.